think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sejarah televisi. Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suaranya. Pada awal perkembangannya, televisi menggunakan gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik untuk menampilkan, merekam, dan menyiarkan gambar visual. Namun bagaimanapun, pada tahun 1920-an, sistem pertelevisian hanya menggunakan teknologi optik dan elektronik yang telah dikembangkan. Konsep pengiriman gambar bergerak menggunakan daya elektrik pertama kali diuraikan pada tahun 1878 sebagai teleponoskop. Ide untuk menggunakan pemindaian gambar untuk mengirim gambar pertama kali dipraktikkan pada tahun 1881 menggunakan pantelegraf. Pada tahun 1884, Paul Nipkow, seorang mahasiswa berusia 23 tahun di Jerman, mematenkan sistem televisi elektromagnetik yang menggunakan cakraw Nipkow. Pada tahun 1907, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Boris Rosing menjadi penemu pertama yang menggunakan CRT dalam perangkat penerima dari sistem televisi eksperimental. Penemu asal Skotlandia, John Logie Baird, berhasil menunjukkan cara pemancaran gambar bayangan bergerak di London pada tahun 1925, kemudian diikuti gambar bergerak monokrom pada tahun 1926. Pada tahun 1927, penemu asal Rusia mengembangkan televisi dengan sistem mirror drum. Pada tahun yang sama pula, Pillow berhasil mengembangkan sistem televisi pertama di dunia dengan pemindaian perangkat elektronik pada kedua perangkat tampilan dan pick-up. Untuk pertama kalinya, Olimpiade Berlin diadakan pada tahun 1936 di stasiun televisi Berlin dan Leipzig. Pada tahun yang sama juga, Kalman Tihanyi menerapkan prinsip televisi plasma, yaitu sistem panel datar pertama. Penggunaan televisi di Amerika Serikat meningkat pasca Perang Dunia Kedua setelah produksi televisi diizinkan pada Agustus 1945. Lahirnya televisi. Televisi sendiri pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. John Logie Baird mengenyam pendidikan di Technical College Royal. Karena kesehatan beliau yang kurang baik, beliau memutuskan untuk menjadi seorang teknisi listrik. Karena mengalami gangguan saraf, lalu beliau memfokuskan diri sebagai seorang teknisi elektronik. Nah, salah satunya yaitu radio. Melalui radio, beliau mempunyai pemikiran bahwa sebuah gambar bisa dikirim melalui sinyal. Atas pemikiran beliau menciptakan sebuah alat yang bernama Nipkow disk. Pada tahun 1984, Nipkow disk lalu dikembangkan menjadi lebih baik, lalu berkembang terus sampai sekarang yang kita lihat seperti televisi. Perkembangan televisi dari masa ke masa. Kita mulai dari televisi pertama. Televisi pertama ini diperkenalkan oleh John Logie Baird, terdiri atas banyak lempengan, tabung, dan kabel yang berserakan. Yang kedua yaitu adalah televisi 1940-an. Pada akhir Perang Dunia Kedua, yang tepatnya di tahun akhir 1940-an, televisi mulai mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga hal tersebut tentu saja menggeser perhatian masyarakat dari radio. Hal tersebut dikarenakan oleh keunggulan televisi dalam memberikan atau menampilkan audio visual. Yang ketiga adalah televisi 1950-an. Pada akhir 1950-an, masyarakat sebagian masyarakat telah banyak yang memiliki televisi. Akan tetapi televisi yang dimiliki adalah televisi hitam putih, bukan televisi berwarna. Sementara televisi berwarna sendiri baru ada di Amerika pada tahun 1954. Namun juga eksistensinya masih kurang. Hal ini disebabkan karena
tidak ada stasiun televisi yang bisa memproduksi atau menampilkan atau menyiarkan siaran yang berwarna. Kemudian yang berikutnya ada TV 2000 sampai 2007. TV LED berbasis DLP HDTV ini pertama kali diproduksi pada tahun 2006. Teknologi DLP ini memanfaatkan cermin yang terbuat dari aluminium untuk memantulkan cahaya dan menghasilkan gambar. Kemudian ada TV 2007 sampai 2016. Apple pada tahun 2007 pertama kalinya meluncurkan Apple TV. Apple TV ini terhubung dengan iTunes, program televisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah televisi 2016 sampai sekarang. Televisi ini memanfaatkan teknologi 3 dimensi dan teknologi layar cekung. Teknologi ini menghasilkan gambar yang luar biasa jernih dan nyata, sehingga gambar nampak keluar dari layar. Karakteristik televisi. Televisi adalah media budaya, diproduksi serta disebarluaskan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Televisi adalah media audiovisual. Tidak seperti radio yang hanya dapat didengar, televisi juga dapat dilihat dalam sisi visualnya. Kemudian, televisi adalah media domestik. Televisi mengirimkan pesan ataupun informasi dari peristiwa di seluruh dunia. Kemudian, televisi adalah media siaran langsung yang mengirimkan pesan serta visual secara bersama-samaan kepada pemirsa. Kemudian, televisi adalah media massa yang memberikan pesan kepada khalayak ramai. Kemudian, televisi adalah media sementara. Pemirsa tidak cukup bisa merekam banyak program dalam televisi. Namun, kini televisi dapat dilihat kembali siarannya karena televisi memiliki saluran khusus. Kemudian, televisi adalah media yang mahal karena dalam produksinya televisi memerlukan banyak alat yang mahal serta pendukung sumber daya manusia yang berpengalaman. Kemudian, siaran televisi disiarkan melalui gelombang udara yang distribusinya tidak rumit. Seluk-beluk televisi. Stasiun TV pertama di dunia yaitu W2XB berdiri pada tahun 1928, sedangkan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962. Kemudian berdirinya Televisi Republik Indonesia atau TVRI dikarenakan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat. Kemudian selain itu, walaupun TV produsen pertama dari Amerika, namun TV bermerek Jepang lebih diminati masyarakat Indonesia, terutama merek Sanyo. Televisi dengan remote control sudah ada sejak tahun 1950. Teknologi ini diciptakan oleh Zenith Company. Namun, pada zaman dahulu masih belum ada teknologi nirkabel, sehingga remote pada zaman dahulu masih belum seperti dengan remote yang kebanyakan ada pada zaman sekarang. Kemudian selanjutnya, Raja Wali Citra Televisi atau yang kita kenal sebagai RCTI adalah stasiun televisi swasta pertama di Indonesia dan sudah ada sejak tahun 1989. Berikutnya adalah iklan di televisi Indonesia baru ada pada tahun 1963. Namun juga iklan tersebut masih berupa slideshow dari iklan cetak. Kemudian yang terakhir adalah walaupun di Indonesia masih dalam tahap uji coba, siaran televisi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1980-an. Like the Titanic, eyes blue like the Atlantic, and I'm going down like the Titanic, eyes blue like the Atlantic, and I'm going down.